Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solo Land 2 Chapter 544.1. Suara mendesing. Huo Yuhao tiba-tiba jatuh ke laut. Dia telah dilemparkan cukup jauh sebelum ini, jadi dia relatif jauh dari rohnya saat dia jatuh, sementara Tang Wutong masih tidak sadar saat dia melayang di udara. Yuhao, permaisuri salju berseru saat dia terbang secepat yang dia bisa ke arahnya. Putri Laut mengangkat tangan kanannya ke Huo Yuhao, dan seberkas cahaya biru menghantam tubuhnya. Tidak, permaisuri salju berteriak ketika roh-roh Huo Yuhao yang lain menerjang ke arahnya secepat mungkin. Tetapi bagaimana mereka bisa lebih cepat dari Putri Lautan, yang menembakkan sinar biru padanya? Cahaya biru menembus udara saat menelan tubuh Huo Yuhao. 5 roh Huo Yuhao bisa merasakan jiwa mereka bergetar dalam sekejap itu, dan ketakutan yang tak terkatakan menjalari tubuh mereka. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan mereka jika mereka kehilangan Huo Yuhao pada saat ini. Tapi mata mereka bersinar cemerlang sekali lagi di saat berikutnya. Cahaya biru yang menyelimuti tubuh Huo Yuhao segera berubah menjadi lapisan gelembung udara biru yang menyemangati dia. Dia berhenti jatuh, dan melayang di udara sekali lagi karena memungkinkan permaisuri salju untuk melompati. Lapisan gelembung udara tidak memiliki kemampuan ofensif atau defensif, seperti yang bisa dilakukan hanyalah mengambang. Permaisuri salju segera kembali ke tubuh Huo Yuhao dan mengendalikannya. Pembunuhan di Princess of the Sea dan mata putrinya telah sepenuhnya menghilang, dan cahaya biru lembut sekarang bersinar dari tubuh mereka. Sang putri mengangguk ke arah Huo Yuhao dan berkata, "Maaf, permaisuri salju. Sepertinya kita memang memiliki kesalahpahaman sebelum ini." Petik 2. Permaisuri salju mereorientasi dirinya dan berusaha mengingat apa yang baru saja terjadi. Dia merasa sangat heran dan tak percaya, karena hatinya masih dipenuhi ketakutan bahkan hingga saat ini karena dia takut kehilangan Huo Yuhao. Pada saat yang sama, dia juga takut pada bayangan yang keterampilan jiwa ke-9 Tang Wutong telah ditarik. Bayangan itu telah menekan semua yang ada di sekitarnya saat itu muncul. Itu lebih mudah dijelaskan untuk spirit karena mereka berada dalam bentuk spiritual mereka, dan kekuatan asli mereka sudah lama hilang. Tetapi Putri Laut dan putrinya tidak seperti itu. Sang putri memiliki lebih dari 600.000 tahun budidaya, dan dia akan berada di peringkat 4 besar di antara 10 binatang buas besar jika dia diberi peringkat dengan yang ada di darat. Tapi dia tidak punya niat untuk melawan bayangan itu. Keterampilan jiwa macam apa itu, sehingga bisa mencapai efek seperti itu? Tang Wutong telah membuka kembali matanya sekarang. Lapisan cahaya keemasan kebiru-biruan berkedip dan menghilang dalam sekejap ketika dia membuka matanya. Yuhao. Dia berteriak juga sebelum dia berlari ke arah Huo Yuhao dan memeluknya. Tang Wutong masih melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi jelas bahwa cincin jiwanya yang ke-9 telah berubah abu-abu. Seseorang bahkan tidak bisa melihat bahwa itu ada di sana tanpa memeriksanya dengan cermat. Sang putri dan putrinya meninggalkan permukaan laut dan terbang menuju Huo Yuhao dan Tang Wutong. Permusuhan mereka benar-benar hilang sekarang, dan yang tersisa hanyalah ekspresi minta maaf. Mereka terbang di depan Tang Wutong dan membungkuk padanya dengan hormat. "Salam, utusan Dewa Laut. Kami menyampaikan permintaan maaf kami atas perilaku kami sebelum ini. Anda adalah suar dan penuntun kami, dan kami berdoa agar cahaya Dewa Laut akan menyinari kita untuk selama-lamanya." Petik 2. Tang Wutong mengangguk dan berkata, "Sekarang Anda harus mengerti bahwa kami tidak menyembunyikan niat buruk." Sang putri mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, "Apakah kalian berdua, tamuku yang terhormat, mau datang ke lautan kita?" Dia bisa mengingat dengan jelas setiap kata yang baru saja dikatakan bayangan kepadanya, dan matanya penuh semangat dan urgensi saat dia berbicara. Suara permaisuri salju datang dari tubuh Huo Yuhao saat dia berkata, "Sudah terlambat bagimu untuk mengerti. Ayo pergi, Wutong, lupakan mereka. Jika Anda belum melepaskan kemampuan Anda sebelum ini, Anda dan Yuhao akan berada di lautan memberi makan ikan sekarang." Petik 2. Ekspresi sang putri berubah secara drastis saat dia memaksakan tawa dan berkata, "Aku mohon padamu, Snow Empress. Beri kami kesempatan. Putriku akan mati, dan ini salahku. Jika kamu bisa menyelamatkan putriku, aku akan setuju dengan harga berapapun yang kamu ingin kami bayar." Petik 2. Suaranya penuh kesedihan dan penderitaan.
Putrinya di sampingnya mulai terisak pada saat yang sama, dan ia membungkuk untuk membungkuk dalam-dalam. Kamu yang memutuskan, Wutong. Suara permaisuri salju menjadi sedikit lebih ramah. Mereka semua adalah binatang buas. Lebih jauh lagi, konflik mereka dengan manusia yang putri baru saja katakan kepadanya tentang memindahkannya pada akhirnya. Tang Wutong mengangguk ke arah putri dan berkata, "Bawa kami ke anakmu." Sang putri sangat gembira. Dia membungkuk dalam pada Tang Wutong sebelum dia mengangkat tangannya, dan cahaya biru lembut menyelimuti semua orang. Itu berubah menjadi gelembung udara biru besar sebelum tenggelam ke laut. Sang putri hidup sesuai namanya sebagai penguasa laut es. Gelembung biru mendarat di permukaan laut, dan air laut membelah di sekitarnya. Tidak ada sedikit pun hambatan saat gelembung itu membawa mereka lebih dalam ke laut. Mereka tidak bisa merasakan sedikit pun tekanan bawah air, dan mereka bahkan bisa bernapas dengan santai. Warna air lautnya menjadi gelap. Mereka hanya bisa melihat benda-benda di sekitar mereka dengan cahaya yang bersinar samar dari gelembung udara biru, tetapi visibilitas mereka rendah. Semua makhluk akuatik di bawah laut secara otomatis mundur ketika mereka merasakan aura gelembung udara ini. Mereka turun dengan sangat cepat, dan mereka baru mulai melambat setelah kira-kira 10 menit. Kedalaman lautan mulai menyala. Tang Wutong melihat, dan matanya yang indah diliputi keheranan. Sebidang besar bangunan yang menyerupai aula dan istana hanya berdiri di sana, jauh di bawah laut. Mereka memancarkan warna biru pudar, dan menerangi sekitar beberapa lusin kilometer. Ada putri duyung yang berenang di dalam dan di sekitar mereka, dan setiap bangunan ini terbuat dari karang di lautan, dan segala macam mineral langka. Mereka tidak seperti struktur manusia sejati, tetapi mereka memiliki karakteristik lautan. Misalnya, Tang Wutong menyaksikan putri duyung yang baru saja keluar dari kerang raksasa setinggi 5 meter, dan berenang dengan cepat di lautan. Ini adalah dunia bawah laut. Luar biasa. Semua putri duyung yang berenang di sekitar berhenti ketika Princess of the Sea dan putrinya kembali. Mereka menundukkan kepala mereka dengan hormat dan mengungkapkan rasa hormat mereka. Sang putri melambaikan tangannya, dan baru saat itulah para putri duyung itu berenang sekali lagi. Mereka tidak berani mendekat, dan hanya mereka yang sangat berani yang akan menatap dengan penasaran pada Huo Yuhao dan Tang Wutong di gelembung udara. Beberapa bingung, sementara sebagian besar merasa bermusuhan. Sang putri mengendalikan gelembung udara dan melayang ke beberapa struktur yang sepenuhnya terbuat dari karang. Bangunan ini juga merupakan yang terbesar di dunia bawah laut ini. Gelembung itu secara bertahap tumbuh lebih kecil ketika dua putri duyung muncul dari dalamnya. Mereka meninggalkan dua gelembung memanjang yang menutupi tubuh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao dan Tang Wutong bisa bernapas sendiri dengan gelembung-gelembung ini di sekitar, dan mereka tidak akan merasakan tekanan air laut di sekitar mereka. "Tolong, dua tamu terhormat saya." Sang putri menggunakan kesadarannya untuk menyampaikan pesan, dan memberi isyarat pada mereka pada saat yang sama sebelum dia pergi untuk memimpin jalan. Istana karang ini sangat besar. Tingginya 30 meter dan lebarnya lebih dari 100 meter. Bangunan dengan skala seperti itu jarang terlihat bahkan di dunia manusia. Istana ini memancarkan gelombang kekuatan jiwa yang padat, dan bangunan itu sendiri memiliki kemampuan ofensif dan defensif tertentu. Mempertimbangkan seberapa dalam istana ini berada di bawah laut, tidak ada keraguan tentang keamanannya. Putri dan putrinya mengantar Huo Yuhao dan Tang Wutong saat mereka melayang ke dalam. Tentu saja, permaisuri salju masih mengendalikan tubuh Huo Yuhao. Ketidaksadaran Huo Yuhao bahkan lebih absolut setelah dia memblokir serangan untuk Tang Wutong. Bahkan kelima rohnya tidak bisa merasakan gelombang spiritualnya sama sekali, dia tertidur lelap. Tidak sulit untuk melihat betapa mahalnya menggunakan mantra God Sealing itu baginya. Sang putri dan putrinya membawa mereka sampai ke daerah terdalam istana, dan berhenti ketika mereka tiba di sebuah ruangan putih bersih yang dibangun seluruhnya dari karang. Kedua putri duyung itu sudah diliputi kesedihan dan kesedihan pada saat ini, karena mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidup orang yang mereka cintai menjadi semakin lemah. Mereka membuka pintu karang dan membawa Huo Yuhao dan Tang Wutong ke dalam. Ruangan itu besar, dan ada segala macam ornamen dan dekorasi di dalamnya. Ada mutiara seukuran kepala manusia, kerang yang tembus pandang seperti kristal, dan karang berwarna tujuh yang indah. Setiap item akan memerintahkan harga selangit di dunia manusia. Ada tempat tidur di tengah ruangan. Tempat tidurnya juga putih, dan itu tampak seperti batu giok karena memancarkan sedikit dingin. Huo Yuhao dan Tang Wutong telah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya.
Itu adalah es batu giok. Kembali ketika Huo Yuhao pertama kali menemukan Sekte Langit Jelas, dia telah menyelesaikan penggabungan rohnya dengan permaisuri salju di atas batu giok es dan hampir membuat kesalahan besar. Ada putri duyung muda terbaring di ranjang batu giok es ini. Dia terlihat sangat mirip dengan putri muda lainnya, kecuali dia sedikit lebih kecil dan lebih mungil. Dia memiliki rambut biru yang mengalir dan ekor emas, dan masih memancarkan kecantikan yang menakjubkan meskipun dia hanya berbaring di sana dalam tidur nyenyak. Namun, kekuatan hidupnya sangat lemah sehingga hampir tidak terdeteksi. Wajahnya pucat, dan sedikit kekalahan. Tampaknya hidupnya akan segera berakhir. Sang putri dan putrinya terisak-isak tak terkendali saat air mata mutiara mereka melayang di air dan memancarkan cahaya putih samar. Putri laut berbalik dan berlutut ke arah Tang Wutong. Aku mohon padamu, tolong selamatkan anakku. Jika Anda dapat menyelamatkan anak saya berjanji akan memenuhi permintaan apapun yang Anda miliki. Petik 2. Tang Wutong tiba di depan putri duyung yang tertidur lelap, dan dia mengamati kondisinya dengan seksama sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Maaf, putri laut. Tidak ada yang bisa saya lakukan." Petik 2. Soul Land 2 Chapter 544.2. Princess of the Sea tertegun sejenak saat air mata keluar dari matanya sekali lagi. Kali ini, air matanya menjadi seperti mutiara emas karena seluruh dunia bawah laut tampak bergetar karena isakannya. Tidak, itu tidak mungkin. Dewa Laut baru saja berkata bahwa kalian bisa menyelamatkan anakku, jadi kamu pasti bisa. Saya mohon, tolong selamatkan putriku. Saya bersedia membayar untuk rasa tidak hormat saya sebelum ini dengan hidup saya. Sang putri terisak-isak tak terkendali. Tang Wutong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Putri, bukan itu aku tidak mau membantumu, tapi aku benar-benar tidak memiliki kemampuan itu. Mungkin ada sesuatu yang bisa dia lakukan jika dia masih terjaga. Tapi dia pingsan karena pertempuran yang baru saja dia lakukan denganmu, dan dia menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual." Petik 2. Sang putri laut akhirnya mengerti bahwa dia telah membawa ini ke dirinya sendiri. Dia melirik putrinya di tempat tidur batu giok es dan kemudian pada Huo Yuhao sebelum dia mengertakkan gigi dan berkata, "Jika dia mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan spiritual, maka saya punya solusi." Dia mengangkat tangannya saat dia berbicara dan melambaikannya di air. Mutiara emas yang telah dicurahkannya saat air mata berkumpul di depannya sekali lagi. Sang putri tidak ragu-ragu lagi, dan mutiara emas bersinar di bawah kendalinya dan terbang ke arah Huo Yuhao. Air mata putri duyung adalah mutiara paling berharga di dunia, dan mengandung energi spiritual murni. Jika orang normal dapat memperoleh bahkan satu air mata, kecerdasan mereka akan ditingkatkan, dan mereka bahkan akan menemukan umur panjang dari memelihara semangat mereka. Princess of the Sea adalah ratu putri duyung, dan mutiara emas seperti itu hanya muncul ketika dia sangat sedih. Setiap mutiara emas merupakan bagian dari asal spiritualnya, dan mereka secara alami akan kembali ke tubuhnya jika mereka menghilang di air lautan. Tetapi pada saat ini, dia langsung menyerahkan energi dalam air matanya kepada Huo Yuhao. Dengan kata lain, dia menggabungkan bagian dari asal spiritualnya dengannya. Cahaya keemasan samar berputar di sekitar Huo Yuhao saat mereka secara bertahap menyebar ke tubuhnya. Aura spiritual Huo Yuhao segera menjadi padat, dan permaisuri salju melepaskan kendali atas tubuhnya juga. Dia membiarkan Huo Yuhao menyerap kekuatan spiritual sang putri di gelembung udara itu. Setiap mutiara emas mendarat di dahi Huo Yuhao sebelum menghilang di dalam. Mata takdir Huo Yuhao terbuka tanpa suara setelah beberapa saat, dan inti jiwanya yang bening jauh di dalam pupilnya berputar dengan cepat ketika menyerap asal spiritual sang putri yang luas dari mutiara-mutiara emas itu. Inti jiwa spiritual Huo Yuhao awalnya sedalam mungkin, dan segala sesuatu di sekitarnya seperti lubang hitam. Namun, setelah menyerap kekuatan spiritual itu, inti jiwa gelap perlahan-lahan dinodai dengan lapisan emas saat putarannya melambat. Namun, auranya menjadi semakin stabil. Menumbuhkan inti jiwa adalah tugas yang paling sulit bagi Tuan Jiwa. Mengapa begitu sulit untuk ditingkatkan setelah menjadi Douluo berjudul? Alasannya adalah karena Douluo berjudul harus terus-menerus mengkonsolidasikan inti jiwanya jika dia ingin meningkatkan kultivasinya, dan dia harus meningkatkan kekuatan dan stabilitas inti jiwanya. Seberapa sulitkah itu? Lebih jauh lagi, ini adalah tugas yang tidak bisa ditolong oleh kekuatan eksternal sama sekali dalam situasi tertentu. Huo Yuhao tampaknya telah diberkati dari kemalangannya. Sang putri adalah binatang buas yang bisa dianggap sebagai salah satu yang paling mahir dengan kekuatan spiritual di dunia.
Kekuatan spiritualnya tidak sombong dan dominan seperti Evil Tyrant King, tetapi malah diisi dengan kehangatan dan kelembutan seperti air lautan, dan mutiara emas ini adalah air mata yang berasal dari asal spiritualnya, sehingga mengandung kekuatan spiritual yang paling murni. Tidak ada kotoran di dalamnya. Oleh karena itu, Huo Yuhao tidak mengalami masalah selama proses fusi, dan mutiara emas sangat memelihara inti jiwanya. Mengubah kualitas dasar inti jiwa melalui kultivasi adalah sangat sulit. Apa yang terjadi pada Huo Yuhao berarti inti jiwa rohaninya tidak pada standar aslinya lagi, dan sedang mengalami peningkatan kualitatif. Seberapa sulit untuk mengalami peningkatan kualitatif seperti itu di tingkat kekuatan spiritualnya? Perubahan kualitatif ini pasti akan sangat membantu baginya untuk membentuk inti jiwa keduanya. Kontrolnya akan sangat ditingkatkan. Sang putri berhenti setelah 49 mutiara emas menyatu dengan Huo Yuhao. Wajahnya menjadi sedikit pucat, dan auranya jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Dia membutuhkan makanan selama puluhan ribu tahun untuk pulih setelah mengkonsumsi begitu banyak dari asal-usul rohaninya. Tentu saja, itu tidak penting bagi Putri Laut. Hal terpenting baginya adalah menyelamatkan anaknya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao sangat terpelihara sehingga ia akhirnya, perlahan-lahan terbangun dari tidur lelapnya. Perasaan pertama yang dia miliki ketika membuka matanya adalah betapa jernihnya dunia ini. Dia tidak membutuhkan deteksi spiritual agar semua yang ada di sekitarnya berada dalam akal sehatnya, dan perasaan itu terlalu ajaib. Apakah ini dunia bawah laut? Huo Yuhao mendapatkan kembali ingatannya saat dia segera menjentikkan kepalanya ke satu sisi. Dia menghela nafas lega ketika melihat sepasang mata besar berwarna biru kemerahan menatapnya. Huo Yuhao merasa sangat hangat dan luar biasa ketika dia melihat mata Tang Wutong yang peduli saat dia menatapnya. Dia paling peduli padanya, tidak peduli kapan dan di mana. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Tang Wutong memegang tangannya dan dengan lembut bersandar padanya. Itu hebat. Huo Yuhao membuat orientasi ulang dirinya sebelum dia berbalik ke arah Putri Lautan. Sang putri tampak sangat lemah, tetapi matanya dipenuhi dengan harapan ketika dia menatap Huo Yuhao dan memohon, "Maaf, teman manusia saya yang terhormat. Kami telah salah paham dengan Anda sebelum ini, dan saya memohon Anda untuk menyembuhkan putri saya. Jika Anda bisa menyelamatkannya, Merfolk bersedia melakukan apa saja untuk membalas budi ini." Petik 2. Meskipun Huo Yuhao tidak tahu apa yang telah terjadi, dia bisa tahu dari sikap putri bahwa mereka seharusnya mendamaikan konflik mereka. Huo Yuhao kemudian menoleh ke Putri Duyung yang terbaring di ranjang batu es. Tentu saja, dia mengerti apa yang dikatakan Putri Laut. Itu terutama karena aura Putri Duyung ini menjadi sangat lemah. Tidak akan lama sebelum dia meninggalkan dunia ini selamanya. Baiklah, biarkan aku melihat putrimu dulu. Dia tidak punya waktu untuk bertanya tentang apa yang terjadi ketika dia tiba di sebelah tempat tidur batu es. Gelembung udara yang melindunginya bergeser dan mengikuti langkah kakinya dengan sangat aneh. Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritual, dan itu membentang seperti jaring besar di atas Putri Duyung. Huo Yuhao menyadari betapa terkejutnya bahwa kekuatan spiritualnya tampaknya telah mengalami peningkatan kualitatif lainnya. Itu menjadi seperti Purple Demon Eyes-nya, dan memiliki semacam kemampuan yang bisa masuk ke detail yang sangat rumit. Selain itu, kekuatan spiritualnya telah menjadi jauh lebih terkonsolidasi. Huo Yuhao memeriksanya dengan cermat untuk beberapa saat, dan menemukan apa masalah Putri Duyung ketika dia mengerutkan kening. Situasi sang putri tidak terlalu optimis. Saya khawatir saya tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkannya. Petik 2. Putri Laut dan wajah putrinya berubah secara drastis ketika mereka mendengar kata-katanya, dan mata mereka menjadi redup. Mereka juga sangat mahir dengan kekuatan spiritual, dan sudah melakukan segala macam pemeriksaan pada putri kecil mereka. Secara alami, mereka tahu apa masalahnya. Huo Yuhao melanjutkan, roh sang putri pasti terluka parah. Tidak ada masalah dengan tubuhnya, tetapi rohnya telah dipisahkan dari tubuhnya. Selain itu, rohnya terfragmentasi dan tidak lengkap, sementara asal-usulnya telah sangat rusak. Ini adalah alasan mengapa laut spiritual dan energi hidupnya menghilang begitu cepat. Saya khawatir dia tidak bisa datang lagi. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan spiritual sang putri cukup kuat, dia mungkin memiliki. Petik 2. Sang putri memaksakan kesedihannya dan bertanya, apakah benar-benar tidak ada yang dapat Anda lakukan? Huo Yuhao merenung sejenak. Princess of the Sea, bisakah kau memberitahuku bagaimana dia menjadi seperti ini? Musuh macam apa yang menyakitinya?
Saya perlu tahu luka seperti apa yang diderita rohnya sebelum saya bisa memikirkan cara untuk membantunya. Petik 2. Princess of the Sea buru-buru mengangguk sebelum dia menceritakan kisah yang sama yang dia katakan pada permaisuri salju. Huo Yuhao segera mengerti setelah mendengarkan deskripsinya. Sepertinya sang putri pasti telah dilukai oleh tuan jiwa jahat. Tuan roh jahat itu ingin mengubah rohnya menjadi roh pembalas, jadi dia menggunakan metode khusus untuk menghilangkan jiwanya. Dia mengisi semangatnya dengan kebencian yang intens dan kebencian selama proses ekstraksi, karena hanya dengan itu jiwa sang putri dapat mempertahankan kekuatannya yang luar biasa setelah menjadi roh pembalas. Tetapi dia belum menyelesaikan proses ekstraksinya ketika Anda menyelamatkannya, dan itulah penyebab situasi saat ini. Apakah Anda melihat seperti apa sang putri ketika jiwanya dilucuti? Saya perlu tahu apa yang terjadi, dan berapa banyak semangatnya telah diambil, dan bagian mana. Itulah satu-satunya cara saya bisa menyelamatkannya. Petik 2. Princess of the Sea menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu semua itu. Dia seperti itu ketika aku menyelamatkannya, dan kami tidak bisa tinggal lama di tempat itu, jadi kami bergegas kembali. Kami berpikir bahwa kami pasti akan memiliki cara untuk menyelamatkannya dengan kemampuan kami sendiri, tetapi... Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan kening dan berkata, karena itu masalahnya, saya hanya bisa mengambil risiko dan mencoba. Sang putri tidak ragu sama sekali. Tidak apa-apa, lakukan saja apa yang perlu. Anak itu pasti akan mati jika kamu tidak mencoba, dan bahkan jika kamu gagal, itu hanya kesialannya. Petik 2. Kepercayaan sang putri membuat Huo Yuhao sedikit santai. Dia mengangguk dan berkata, aku harus mencari tahu bagaimana jiwanya dilucuti. Saya akan menggunakan kemampuan yang mirip dengan Master Roh Jahat selama proses pencarian, jadi tolong jangan salah paham. Petik 2. Baiklah, aku akan melindungimu. Sang putri menjawab tanpa ragu-ragu. Dia hanya punya satu utas harapan tersisa di hatinya, dan dia mungkin akan kehilangan anaknya selamanya jika dia membiarkan kesempatan ini tergelincir. Dia sudah memutuskan bahwa anak perempuan kecil ini akhirnya akan menjadi pewarisnya. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Dia dipenuhi dengan kekuatan spiritual pada saat ini, dan dapat menggunakan kemampuan tipe spiritual apapun dengan sangat santai. Soul Land 2 Chapter 544.3. Suara nyanyian yang dalam dapat terdengar saat cincin jiwa kelabu muncul di tubuh Huo Yuhao, dan auranya menjadi gelap dan menyeramkan. Putri Laut dan putrinya akan panik ketakutan jika dia tidak memperingatkan mereka sebelumnya. Tapi kata-kata Huo Yuhao dan bayangan yang dilepaskan Tang Wutong sebelum ini menenangkan mereka, dan mereka menatap Huo Yuhao dengan sungguh-sungguh. Ini adalah harapan terakhir mereka. Mantra itu panjang ketika tubuh Huo Yuhao memancarkan kekuatan spiritual yang lebat terus-menerus, secara bertahap membentuk mesin terbang abu-abu di depannya. Mesin terbang ini sangat unik. Itu tampak seperti wajah manusia, dan itu masih buram pada awalnya, tetapi secara bertahap tampak identik dengan penampilan Putri Duyung, yang masih tidak sadar. Tapi itu benar-benar abu-abu. Pergilah. Huo Yuhao menggeram saat mantranya berhenti. Mesin terbang yang berbentuk seperti wajah manusia dengan cepat melayang ke arah Putri Duyung, dan turun dan mendarat di wajahnya. Tubuh Putri Duyung itu bergetar kuat sekali sebelum dia mulai gemetar, dan sebuah gambar ilusi keluar dari kepalanya. Gambar itu tidak besar, hanya berdiameter setengah meter. Tapi itu sudah cukup jelas untuk dilihat semua orang. Gambar itu menampilkan Putri Duyung, tetapi dia diikat pada bingkai kayu dengan lebih dari 10 rantai logam. Bukankah itu Myriad Soul Douluo yang berdiri di depannya? Myriad Soul Douluo meneriakkan sesuatu, dan dia melambaikan spanduk jiwa Myriad di tangannya terus-menerus. Roh pembalas besar melolong dari waktu ke waktu ketika mereka mengelilingi Putri Duyung. Ada banyak alat dan barang aneh yang diletakkan di sekelilingnya. Ada tengkorak, dan ada tulang dan kerangka binatang buas lainnya. Putri Duyung menangis dengan sedih berulang kali, dan tubuhnya gemetar kuat. Dia jelas sangat kesakitan. Putri Laut dan putrinya tidak tahan melihat, dan mereka menutup mata. Pembalikan waktu. Ini adalah mantra necromantik yang kuat yang ditinggalkan Electrolux untuk Huo Yuhao. Itu menuntut terlalu banyak dari jiwa seseorang, itulah sebabnya Huo Yuhao tidak pernah menggunakannya. Dia mengambil risiko dengan mencobanya hari ini, dan dia tidak berpikir bahwa dia akan berhasil pada percobaan pertamanya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao yang hebat adalah jaminan penting sehingga dia bisa menyelesaikan mantra ini. Tentu saja, itu juga karena Putri Duyung tidak sadar, dan tidak mungkin melawannya.
Bayangan dalam gambar itu ilusi, dan beberapa agak kabur. Itu terbukti betapa sakitnya Putri Duyung di saat itu. Tidak butuh waktu lama sebelum bayangan ilusi muncul dari kepalanya. Gambar ini seperti kepalanya sendiri, tetapi tampak sangat menyeramkan karena matanya merah. Huo Yuhao tertegun sejenak ketika dia melihat ini. Dia segera ingat bahwa, kembali saat bertarung dengan Myriad Soul Douluo, bukankah ini adalah roh pembalas yang paling tangguh dalam Myriad Soul Banner-nya? Jadi roh pembalas Putri Duyung Myriad Soul Douluo datang dari Putri Duyung ini. Situasi dalam gambar berubah sekali lagi. Myriad Soul Douluo tampaknya terkejut, dan dia menghentikan mantranya ketika dia mengayunkan Myriad Soul Banner-nya. Roh pembalasan Putri Duyung tersedot ke dalamnya sebelum dia pergi. Gambar berhenti ketika bayangan menghilang, dan semuanya kembali ke keadaan semula. Keadaan Putri Duyung tampaknya menjadi lebih buruk di tempat tidur batu giok es, dan energi hidupnya hampir tidak terdeteksi. Begitu, bisakah dia diselamatkan? Putri Laut bertanya dengan penuh semangat. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, saya khawatir itu tidak mungkin. Jiwa sang putri telah mengalami cedera fatal, dan mungkin bahkan seorang dewa tidak bisa melakukan apa-apa tentang ini. Dari apa yang baru saja kita lihat, Tuan Roh Jahat itu pasti telah mengambil sebagian dari jiwanya. Dia menggunakan metode tertentu untuk menakut-nakuti wanita itu, dan dia memberinya rasa sakit dan kepedihan yang paling hebat sehingga dia mengembangkan semua jenis perasaan negatif. Ketika perasaan negatif ini mulai memasuki jiwanya, Guru Roh Jahat menggunakan metode khusus untuk mengekstrak perasaan negatif ini dan menyatukannya dengan bagian dari jiwanya. Dia kemudian menanggalkan bagian jiwanya dan mengubahnya menjadi roh pembalas. Jika Anda tidak muncul tepat waktu, sang putri mungkin benar-benar menjadi roh pembalas. Jika itu terjadi, Tuan Roh Jahat pasti akan menjadi jauh lebih kuat. Petik 2. Tetapi bahkan kemudian, asal-usul rohaninya telah rusak, dan hanya setengah dari jiwanya yang tersisa. Dia tidak mungkin bertahan hidup seperti ini, dan laut rohaninya benar-benar mengering, sementara itu sama untuk energi hidupnya. Dia dihadapkan dengan kematian tertentu. Petik 2. Princess of the Sea terdiam ketika dia mendengar kata-kata Huo Yuhao. Tentu saja, dia tahu bahwa kata-katanya benar. Dia telah mencoba segala yang dia bisa selama beberapa hari terakhir untuk mencoba dan menyembuhkan putrinya, tetapi semuanya sia-sia. Deskripsi Huo Yuhao membenarkan spekulasinya sendiri, dan tidak peduli seberapa besar dia tidak mau mengakuinya, dia tahu itu adalah kebenaran. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa kamu lakukan? Putri-putri laut lainnya, Putri Duyung dengan mahkota perak, bertanya dengan cemas. Huo Yuhao terdiam sesaat, lalu berkata, ada kemungkinan sangat kecil bahwa mungkin aku bisa memperpanjang hidup Putri Duyung. Tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa itu akan berhasil. Selain itu, bahkan jika aku berhasil, dia tidak akan menjadi Putri Duyung yang sama seperti sebelumnya. Petik 2. Mata sang putri laut bersinar. Tidak masalah menjadi apa dia selama dia bisa bertahan. Dia hanya seorang ibu pada saat ini, dan dia sudah menyerah memikirkan putri kecilnya mengambil alih tahtanya. Yang dia inginkan hanyalah putrinya hidup. Huo Yuhao ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu berkata, saya bisa mencoba untuk menyatu dengan rohnya. Jika saya berhasil, maka dia akan terus hidup sebagai roh. Jika saya gagal, maka rohnya akan hilang. Petik 2. Ekspresi sang putri dan putrinya berubah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Rohnya akan lenyap, itu berarti dia akan dilenyapkan dari dunia, dan akan menghilang selamanya. Cahaya redup berkedip ketika Huo Yuhao berbalik ke arah putri laut. Jika kita tidak mencoba ini, rohnya akan menghilang. Anda menyadari keadaannya saat ini, dan kami tidak bisa mengandalkan kekuatan lain untuk menjaga jiwanya yang terfragmentasi bersama. Jiwanya seperti kristal yang benar-benar retak terbuka, dan sebagian darinya telah diambil. Kami hanya bisa menggunakan kontrak sehingga celah-celah itu dapat disatukan kembali dan disembuhkan. Tolong, buat keputusan dengan cepat. Semakin lama Anda mengeluarkan ini, semakin rendah peluang kami untuk sukses. Petik 2. Yuhao. Tang Wutong tiba-tiba memanggil namanya. Huo Yuhao berbalik ke Tang Wutong. Dia menggelengkan kepalanya ke arahnya, dan matanya penuh dengan ketidaksetujuan. Mereka telah bersama begitu lama, dan mereka memahami pikiran satu sama lain dengan sangat baik. Dia secara alami tahu mengapa Tang Wutong akan keberatan. Putri Duyung ini yang tidur nyenyak telah menderita begitu banyak rasa sakit dan penderitaan oleh tangan manusia, dan dia pasti akan terbangun selama proses.
Persyaratan paling penting untuk penggabungan roh adalah bahwa makhluk jiwa harus kooperatif. Semuanya akan sia-sia jika bukan itu masalahnya. Putri Duyung telah menderita begitu banyak rasa sakit di tangan tuan roh jahat itu. Bagaimana dia bisa bekerja sama dengan Huo Yuhao? Dia harus mengambil reaksi yang sangat kuat jika dia gagal. Putri Duyung adalah 100 jiwa-jiwa tahun, dan dia juga binatang jiwa tipe spiritual. Jika dia bertarung melawan Huo Yuhao, serangan balik akan sangat kuat, dan dia kemungkinan akan terluka parah. Peluangnya untuk sukses akan jauh lebih kecil daripada fusi sebelumnya. Itulah alasan mengapa Tang Wutong keberatan. Dia percaya bahwa dia membuang-buang waktu. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya padanya dengan lembut, dan tekad muncul di matanya. Dia bertekad untuk membantu Putri Duyung, tetapi itu bukan karena dia ingin roh keluar dari ini sehingga dia bisa memberikan cincin mata ke-8 jiwa rohnya. Alasan dia ingin melakukan ini adalah karena dia mencari pengertian dari makhluk jiwa akuatik ini. Ekspedisi mereka jauh ke Laut Es telah memungkinkannya untuk menyaksikan betapa luas dan tangguhnya makhluk jiwa akuatik itu, dan dia telah menyaksikan betapa kuatnya mereka. Jika binatang jiwa akuatik terus memandang manusia sebagai musuh, maka sungai akan mengalir dengan darah di masa depan. Meskipun Laut Es berada di dalam wilayah Kekaisaran Sun Moon, ini masih sesuatu yang tidak ingin dilihat Huo Yuhao. Dia berharap roh dapat menyebar ke setiap sudut bumi, dan itulah alasan mengapa kesempatan ini sangat penting. Princess of the Sea akan mempercayainya jika dia berhasil, dan itu akan sangat bermanfaat bagi makhluk jiwa akuatik untuk bergabung dengan upaya spirit pagoda di masa depan. Ketika itu terjadi, lebih banyak master jiwa tidak perlu berburu dan membunuh binatang buas untuk cincin jiwa. Itu adalah hasil terbaik. Jadi, Huo Yuhao bersedia mengambil risiko ini. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan rohaninya membaik. Dia tidak yakin apakah upaya ini akan berhasil, tetapi dia masih harus mencoba, bahkan jika itu akan mengakibatkan dia terluka parah. Sebuah suara yang dalam terdengar pada saat ini. Sang putri laut mengendus ketika dia berkata, "Baiklah, aku setuju. Tolong lakukan itu. Anda akan selalu menjadi teman kami, tidak peduli bagaimana hasilnya." Petik 2. Huo Yuhao berbalik ke arah putri, dan kemudian ke putrinya di sebelahnya. Dia mengangguk ke arah mereka sebelum dia datang di samping tempat tidur batu giok es. Jika Tang Wutong tidak melepaskan cincin jiwa ke-9-nya, mereka tidak akan pernah mempercayai manusia. Tapi permusuhan mereka benar-benar menghilang setelah bayangan itu muncul dari cincin jiwanya yang ke-9, dan itu bahkan menghilangkan semua pembunuhan dan kebencian di hati setiap jiwa binatang air lainnya di daerah ini. Hanya ada harapan di hati sang putri dan putrinya. Cahaya redup berkedip ketika cahaya sedingin es memancar dari wajah Huo Yuhao. Mantra yang dalam bisa terdengar sekali lagi. Mereka berada di dasar lautan. Dia dibatasi oleh keadaannya, jadi tidak mungkin dia bisa mengukir formasi sihir untuk mendukungnya. Situasi Putri Duyung juga berarti bahwa dia tidak bisa menunda lebih jauh, dan dia harus segera memulai.